Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembelajaran kita tentang nilai mutlak. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari nilai mutlak, sekarang kita akan bahas aplikasinya dalam suatu persamaan linear satu variabel. Sebelumnya kita akan bahas dulu nih, apa itu persamaan. Nah, persamaan adalah pernyataan dalam matematika yang terdapat tanda sama dengan. Contoh 2x sama dengan 6. Nah, apakah artinya 2x itu dan 6 sama? Itu berarti apa yang kita perbuat pada ruas kiri harus kita lakukan juga pada ruas kanan. Walaupun bentuknya tidak sama di ruas kiri dan ruas kanan, misalkan yang satu 2x, yang satu 6. Tapi apabila ada tanda sama dengannya, berarti nilainya sama. 2x bernilai sama dengan 6, walaupun bentuknya berbeda nih. Yang satu ada x-nya, yang satu ada 6-nya. Konsekuensinya, apabila mereka memiliki tanda sama dengan diantaranya, apa yang kita perbuat pada ruas kiri harus kita lakukan juga pada ruas kanan. Apabila ruas kiri kita tambahkan dengan 3 misal, maka ruas 6 juga kita tambahkan dengan 3. Apabila ruas kiri kita akarkan, maka ruas kanan juga diakarkan. Dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Siapa lagi nih? Pokoknya apapun yang kita lakukan, ruas kanan juga harus sama. Dan kita punya persamaan 2x sama dengan 6. Tugasnya adalah kita akan mencari nilai x. Karena di 2x ini didefinisikan sama dengan 6. Berarti kita harus cari nih nilai x-nya berapa. 2x untuk menjadi x saja. Bagaimana caranya biar 2x menjadi x saja? Itu dibagi dengan 2. 2x dibagi dengan 2, hasilnya akan menjadi x. Tapi ingat, karena ini persamaan, maka apabila ruas kiri dibagi dengan 2, maka ruas kanan juga dibagi dengan 2. Maka 2x dibagi dengan 2 hasilnya x, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, jadi apa kata kuncinya dalam persamaan? Yaitu adil. Kita ngapain yang kiri, yang kanan juga harus sama. Nah, ini contoh soal persamaan nilai mutlak satu variabel. Kita coba bahas satu-satu. Oke. Tentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Kita coba nomor 1 dulu. Mutlak 2x minus 1 sama dengan 7. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai mutlak, itu acuannya itu sama dengan garis bilangan. Misalkan nilai mutlak adalah jarak 0 ke tujuan tertentu. Misalkan di sini 7 berarti ke 7, dengan jaraknya berarti adalah 2x minus 1 apabila acuannya 0. Tapi dalam konsep soal ini, mutlak 2x minus 1 belum tentu acuannya adalah 0. Berarti kita harus cari dulu nih, nilai titik diamnya itu ada di mana? Apakah di 0 atau bukan? Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas ada di 0, tapi sekarang kita akan bahas ada di mana nilai acuannya, nilai diamnya. Nah, karena pada umumnya nilai acuan jarak langkah dari garis bilangan itu adalah 0,
Maka di sini 2x minus 1 kita sama dengankan dengan 0. Jadi 2x minus 1 sama dengan 0. Lalu ingat konsep persamaan ya. Apabila kita akan mencari nilai x-nya, tapi di sini yang terdapat adalah 2x minus 1. Berarti kita rubah dulu nih 2x minus 1 menjadi x. Pertama, di sini ada 2x minus 1, kita hilangkan dulu minus 1-nya. Jadi kalau ada perkalian sama penjumlahan dalam persamaan, apabila kita ingin mencari nilai x yang ada di sini, dahulukan dulu untuk menghilangkan penjumlahan atau pengurangan. 2x minus 1. Untuk menghilangkan minus 1 berarti 2x minus 1 harus dijumlahkan dengan 1. Maka minus 1-nya habis, sisa 2x. Ingat sebelah kanan juga 0-nya harus dijumlahkan dengan 1. 0 tambah 1, 1. Dapat 2x minus 1. 2x kita bagi dengan 2 untuk menghasilkan x. 1 juga harus kita bagi dengan 2 menghasilkan 1/2. Maka di sini x-nya adalah 1/2. Berarti titik awal dalam garis bilangan ini ada di 1/2. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar ya bahwa nilai mutlak itu hanya berupa jarak dari titik acuan, di sini kita sudah tentukan bahwa setengah sampai ke titik tertentu. Maka di sini dalam nilai mutlak bisa bergerak ke kanan, dalam garis bilangan bisa bergerak ke kanan menghasilkan positif dan bergerak ke kiri menghasilkan negatif. Jadi seperti ini, 2x minus 1, mutlak 2x minus 1 itu bisa menghasilkan 2x minus 1, dia positif, dan menghasilkan negatif 2x minus 1. Yang perlu diingat di sini adalah negatif di sini milik bersama, milik 2x dan milik minus 1. Jadi bukan hanya milik 2x. Tandanya apa? Di sini ada kurungnya. Jadi minus dari yang ada di dalam kurung ini gitu. Nah, sekarang gini. Karena mutlak 2x minus 1 itu menghasilkan nilai positif dan negatif, maka apabila x-nya itu lebih besar atau sama dengan setengah, maka nilainya akan bernilai 0 atau positif. Dan apabila mutlak 2x min 1 itu kita jadikan bernilai negatif, maka x-nya harus kurang dari setengah untuk menghasilkan bilangan negatif, bergerak ke kiri. Kalau yang atas bergerak ke kanan karena dia bernilai positif. Setengah dari mana? Nah, dari yang tadi sudah kita cari nih. 2x minus 1 kita sama dengankan dengan 0, lalu kita cari x-nya. X-nya adalah setengah. Lalu kita sudah dapat seperti ini, kita cari nih nilai x yang ada di 2. Mutlak 2x minus 1 sama dengan 7. Beda dengan yang ini ya. Kita cari nilai x yang di persamaan lengkapnya seperti ini. Maka 2x minus 1 sama dengan 7. Kita ambil yang positifnya dulu. Karena dia menghasilkan dua nilai, positif dan negatif, kita ambil dulu yang positifnya. Maka 2x minus 1 sama dengan 7. Sama seperti konsep persamaan sebelumnya. 2x minus 1 untuk menjadi 2x saja dulu. Kita jumlahkan dengan 1. Maka 7 kita jumlahkan dengan 1. Sedangkan di sini 2x minus 1, minus 1-nya hilang, sisa 2x. Kita bagi dengan 2 untuk menghasilkan x, 8 juga kita bagi dengan 2. Hasilnya 4. Maka di sini di garis bilangan dia bergerak dari 0 sampai 4. Lanjut, tadi kita sudah ambil yang positifnya, sekarang kita ambil yang negatifnya. Dan ini
ini dia. Kita ambil negatif 2x minus 1 sama dengan 7. Maka di sini minusnya kita kalikan dulu dengan, karena minus atau negatif yang ada di sini itu milik bersama, milik yang semua yang ada di dalam kurung, maka kita bagi satu-satu nih, kita kasih satu-satu minusnya. Minus dikalikan 2x jadi minus 2x, minus ketemu minus 1 itu minus ketemu minus jadi plus, maka menjadi minus 2x plus 1 sama dengan 7. Sama seperti tadi, kita hanya ingin mencari x-nya, maka minus 2x plus 1 kita kurangkan dengan 1. Ingat, berarti yang ruas kanan juga sama, 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Kalau di sini plus 1-nya hilang menjadi minus 2x saja. Minus 2x, gimana caranya biar jadi x? Yaitu dibagi dengan minus 2. 6 juga harus adil ya, 6 dibagi minus 2. Hasilnya x sama dengan minus 3. Minus 3-nya didapat dari 6 dibagi minus 2. Jadi x sama dengan minus 3. Nah, jadi kesimpulannya ini. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 2x minus 1 sama dengan 7 adalah x minus 4 dan x minus 3. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini adalah mutlak x tambah 5 sama dengan minus 6. Di sini kita tidak bisa mengerjakannya karena di situ nilai mutlak itu adalah harus selalu positif, sedangkan mutlak x tambah 5 di sini dinyatakan negatif. Berarti persamaan nilai mutlak ini bukan merupakan persamaan nilai mutlak bilangan real, karena di situ hasil dari nilai mutlak x tambah 5 itu adalah minus 6. Ingat lagi sebelumnya bahwa nilai mutlak itu adalah jarak dari suatu titik acuan, misalnya titik 0, ke titik tujuannya. Jarak itu kan nggak mungkin minus. Nah, jadi untuk nomor 2, biarkan saja seperti itu, tidak usah kita cari lagi nilai x-nya, karena persamaannya bukan persamaan bilangan real x-nya. Lanjut nomor 3. Sekarang kita punya mutlak 4x minus 8 sama dengan 0. Kita langsung aja cari ya, berapa nilai x yang sesuai dengan persamaan ini. Kalau tadi kan tidak sesuai nih karena hasilnya negatif. Kalau sekarang ini sesuai nih karena hasilnya 0. Kalau misalkan dalam persamaan nilai mutlak yang sesuai, maksudnya yang x-nya itu pasti bilangan real, maka nilai di sebelah sama dengannya itu harus positif atau 0. Sekarang ingat ya, kalau misalkan dalam nilai mutlak itu pasti menghasilkan positif 4x minus 8, dan juga pasti menghasilkan negatif 4x minus 8. Sama kayak tadi, negatifnya ini milik bersama, milik 4x dan milik minus 8. Kita kerjakan dulu yang
positifnya dulu, 4x minus 8 dulu. 4x minus 8 sama dengan 0. Oke. Kita kerjakan 4x minus 8 sama dengan 0. Ini proses persamaan, kita ingin mencari x-nya doang. Maka kita hilangkan satu-satu nih, minus 8 dan 4-nya. Kita hilangkan dulu minus 8-nya. Gimana caranya? Minus 8 biar hilang atau jadi 0, kita jumlahkan dengan 8. Jadi minus 8 kita jumlahkan dengan 8. Ingat, ruas kanan juga 0 ditambahkan dengan 8. Ini habis, sisa 4x. 0 tambah 8, 8. 4x gimana caranya jadi x? Dibagi dengan 4. Yang kanan juga 8 dibagi dengan 4. Hasilnya x sama dengan 2. Sekarang kita cari yang minus 4x minus 8. Agak ke atasan deh. Nah, kayak gini. Oke. Sekarang minus 4x minus 8. Karena minusnya ini milik bersama, kita bagikan, kita kasih nih satu-satu nih. Si 4x-nya kita kasih minus, si minus 8-nya kita kasih minus. 4x kita kasih minus, jadi minus 4x. Minus 8 kita kasih minus. Karena sebelumnya udah ada minus, kita kasih lagi minusnya. Maka minus ketemu minus, dikali minus, hasilnya menjadi plus. Menjadi minus 4x tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari x, berarti kita hilangkan satu-satu nih. Kita hilangkan dulu 8-nya. Di sini minus 4x tambah 8. 8 untuk biar hilang, kita kurangkan dengan 8 lagi, biar menjadi 0. Ingat, ruas kanan juga sama, harus dikurangkan dengan 8 juga. Maka di sini sisa minus 4x sama dengan 0 dikurangi 8 itu minus 8. Dan